مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kita berkumpul atau berjumpa kembali di dalam acara Al-Barakat TV, yang mana saat ini kita membahas tentang fardu ain daripada rukun Islam yang ada di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah ta'ala wa ra'ah. Kemarin kita sudah membahas tentang fardu-fardunya wudu dan juga fardu mandi wajib atau mandi besar atau mandi janabah. Saat ini kita akan membahas tentang apa saja yang membatalkan wudu. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi ulumi fid dharain amin. Berkata musannif, pengarang kitab ini, di dalam kitabnya, wa yanqudul wudu al-khariju min ahadis sabilain. Wudu itu yang pertama dibatalkan oleh keluarnya sesuatu dari salah satu dari dua jalan pelepasan, yaitu al-qubuli au ad-dubur. Kubul jalan depan maupun dubur jalan belakang. Mohon maaf, kubul adalah tempat keluarnya kencing, ya, yaitu kemaluan, dan dubur yaitu tempat keluarnya kotoran yang di belakang, yaitu mohon maaf namanya anus, ya, di sini. Ala makani, dalam bentuk apapun. Ala makana, dalam bentuk apapun. Yang pertama, wudu itu dibatalkan. Jadi hal-hal yang membatalkan dalam bahasa Arab disebut nawaqid, jamaknya dari an-naqdu, bentuk jamak dari an-naqdu. Asalnya itu maknanya adalah hilangnya sesuatu dari asalnya. Jadi nawaqid itu hilangnya sesuatu dari asalnya. Artinya wudu itu bisa hilang atau batal dengan hal-hal berikut ini. Tadi yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari salah satu jalan yang dua, baik itu jalan depan maupun jalan belakang. Kemudian dalam bentuk apapun yang keluar, baik itu dari, mohon maaf, dari anus atau kemaluan, akan membatalkan wudu, ya. Walaupun yang keluar itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal seperti air kencing, ya, air kecil atau buang air besar, kemudian kentut, ya, atau yang tak biasa seperti misalnya keluar cacing, darah atau batu, maka apa saja yang keluar dari dua jalan tadi maka dapat membatalkan wudu. Yang kedua, wa yanqudul wudu'a zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard. Sebab batalnya wudu yang kedua adalah hilangnya akal karena tidur atau selainnya. Hilangnya akal, hilang akal itu lenyapnya daya pikir untuk membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, ya. Karena akal itu dari segi makna artinya pencegah. Akal itu pencegah, mencegah pemiliknya dari perbuatan keji. Jadi kalau hilang akal, dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, jadi yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Bisa karena tidur itu, ya, seperti kita tahu, ya, definisi tidur itu mengendurnya saraf-saraf di otak. Kalau menurut di kitab ini karena uap yang lembab dalam tubuh naik, atau kalau dalam kesehatan karena kadar oksigen di otak turun sehingga membuat mengantuk dan tertidur.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, wa ka'issahul ainan wa ka'assahul ainan faman nama falyatawadda. Wa ka'ussahil ainan. Jadi mata itu adalah tali daripada dubur ya. Mata itu tali daripada dubur, dan barang siapa yang tidur, kata Nabi, hendaklah dia berwudu. Ya. Maksudnya apa tali daripada dubur? Jadi kalau mata ini tertidur, maka kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kita tidur. Nah, bisa saja keluar angin dari dubur kita. Jadi itu disebut, Rasulullah mengumpamakan mata adalah tali dari dubur. Jadi siapa yang tidur, kata Nabi, maka harus berwudu. Yang kedua, hilang akal karena sebab-sebab lain. Apa sebab lain? Bisa karena gila. Gila itu penyakit yang menghilangkan kesadaran dari hati, tetapi tetap memiliki kekuatan dan dapat bergerak. Jadi orang gila itu hilang akalnya, tapi dia masih bisa berjalan ke sana kemari, dapat bergerak. Itu gila namanya. Hatinya hilang kesadaran, tapi badannya masih mampu bergerak. Yang kedua, al-ighma, pingsan. Hilang akal itu bisa karena pingsan, yaitu penyakit yang menghilangkan kesadaran dari hati dan menyebabkan anggota badan terkulai, lemah, tak berdaya. Jadi orang pingsan itu hatinya tidak sadar dan dia badannya pun juga tidak berdaya alias lemas, ya kan? Itu pingsan. Kemudian wasor'u, epilepsi, ayan, ya, penyakit yang menyerupai gila dan menjadikan penderitanya saat mengalaminya itu jatuh tersungkur ke tanah. Kita tahu kalau orang ayan seperti apa. Nah, kemudian yang keempat, wasukru, mabuk. Mabuk itu adalah hilangnya kemampuan akal atau menurunnya kemampuan akal dan terjadi kekacauan dalam ucapan. Maka 4 hal ini juga termasuk menghilangkan akal. Jadi yang menghilangkan akal, tidur, gila, pingsan, epilepsi atau ayan, dan mabuk. Maka ini bisa membatalkan wudu. Kecuali illa nauma mumakkanin, kecuali tidurnya tadi itu dalam posisi duduk yang tepat. Ini khusus tidur ya. Ya, karena kalau orang gila, pingsan, epilepsi atau mabuk, ini pasti batal sudah wudunya. Tetapi kalau tidur itu ada syarat-syaratnya ya. Kecuali jika tidur dalam posisi duduk yang tepat, maka tidak akan membatalkan wudunya ya. Illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ard, kecuali dia itu tidur dalam posisi duduk yang tepat dengan tempat yang diduduki di bumi. Syarat-syarat tidur itu membuat si yang tidur ini tidak batal wudunya, ada beberapa syarat. Jadi syarat tidur yang tidak membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama, tidur dalam posisi yang tepat pada tempat duduk, yaitu kondisi duburnya menempel pada tempat duduknya, baik itu lantai ya ataupun apa yang dia duduki. Jadi tidak ada space, tidak ada jarak. Karena apa? Kalau ada jarak, maka peluang untuk keluar angin atau buang angin atau kentut itu bisa jauh lebih besar. Jadi yang pertama syaratnya tidak boleh terangkat dari tempat duduknya. Jadi duburnya harus benar-benar menempel dan tak berjarak dari tempat duduknya. Yang kedua syaratnya, orang yang tidur sambil duduk memiliki postur tubuh yang wajar, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus menurut kebiasaan orang di saat itu. Artinya kalau itu orang menyebut dia itu gemuk, ya berarti gemuk atau kurus. Jadi tidak boleh. Syaratnya, jadi syarat ini, 4 syarat ini harus terpenuhi semua. Jika salah satu syarat ini tertinggal atau tidak dipenuhi, maka
tidurnya tetap membatalkan wudhu. Jadi yang pertama tadi tidur dalam posisi duduk yang menempel. Yang kedua, postur badannya normal, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, ya. Kemudian yang ketiga, bangun dari tidurnya, ketika bangun ia tidak berpindah posisi. Misalnya tertidur di sini, kemudian ketika bangun sudah ada di tempat yang lain atau bergeser, maka itu membatalkan wudhunya, karena dimungkinkan ketika dia bergeser tadi, ya, mohon maaf, duburnya tadi terangkat dari tempat duduknya sehingga memungkinkan untuk terjadinya buang angin yang mana dia tidak sadari. Yang keempat, tidak ada orang yang maksum terjaga dari dosa ataupun yang adil yang dapat dipercaya yang memberitahu bahwa di tengah tidurnya ia mengeluarkan angin. Jadi 4 syarat ini. Tidurnya posisinya harus menempel, tidak boleh ada jarak dengan tempat duduknya, duburnya dengan tempat duduknya. Kedua, dia harus memiliki postur tubuh yang ideal, artinya tidak terlalu gemuk atau kurus, yang wajar-wajar saja. Yang ketiga, ketika dia bangun dari tidurnya dia tidak berpindah tempat. Yang keempat, tidak ada orang yang adil, maksudnya orang yang jarang berbuat maksiat yang melaporkan kepadanya bahwa tadi dia kentut. Jadi itu syaratnya. Baik, itu tadi yang membatalkan wudhu. Yang pertama tadi keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua, hilangnya akal, baik itu tidur yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi, kemudian gila, pingsan, ayan atau epilepsi dan mabuk. Kemudian yang ketiga, wayang kudul wudu'a masukubuli auduburi adamiyin. Yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kubul atau dubur, ya, dari manusia. Minhu, baik itu di miliknya sendiri, au min ghairihi, atau miliknya orang lain. Bibatnil kaffi wa butunil asabi, dengan telapak tangan dan batin daripada jari. Kabiran kana au sagiran, baik itu miliknya orang dewasa maupun orang kecil. Walau waladahu, walau anaknya sendiri, walau mayyitan, walau orang itu kubul atau dubur orang yang sudah mati. Kita bahas di sini. Menyentuh, maksudnya di sini orang yang menyentuh itu yang batal wudhunya, yang disentuh tidak batal. Menyentuh apa tadi? Dubur atau kubul, ya, di sini dalam hal ini. Jadi kalau misalnya ada seseorang menyentuh duburnya seseorang atau kubulnya seseorang, maka yang menyentuh ini yang batal wudhunya, sedangkan orang yang disentuh tadi tidak batal wudhunya jika memiliki wudhu, ya. Kemudian bagian kubul mana yang dapat membatalkan wudhu kalau disentuh? Dalam hal ini yaitu bagian, mohon maaf, penis saja. Sedangkan testis dan bulu kemaluan tidak termasuk yang membatalkan. Jadi kalau atau menyentuh daripada testis, skrotum, ya, untuk laki-laki, ya, biasanya, atau bulu kemaluan, itu tidak batal wudhunya. Jadi penis, ya, atau lubang dubur, yaitu bagian yang bertemu pada tempat keluarnya kotoran, ya, tempat keluarnya kotoran itu baru batal wudhunya. Kalau untuk perempuan itu biasanya ketika dia, mohon maaf, jongkok, apa yang tampak itu, nah itu yang membatalkan jika tersentuh. Maka selain itu, di sekitar kemaluan itu jika disentuh tidak membatalkan wudhu, ya. Selain dubur dan kubul manusia itu milik hewan. Nah, kalau milik hewan yang disentuh tidak membatalkan wudhu jika disentuh dengan telapak tangan. Nabi SAW bersabda, man massu zakarohu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Nah, tetapi kalau itu kubul atau duburnya hewan, kalau disentuh dengan telapak tangannya tidak batal wudunya. Jadi
kubul atau dubur manusia, adamiyin manusia. Baik itu punyanya sendiri ataupun punyanya orang lain. Kalau miliknya orang lain yang dipegang itu lebih berat ya. Karena apa? Karena menerjang kehormatan orang lain. Jadi ya ngapain kita memegang kemaluannya orang lain ya. Tapi mungkin saja kalau ke anak kita mungkin nyebokin anak kita ya, itu bisa membatalkan wudu. Bibatnil kaffi, dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan. Yang jika kedua telapak tangan itu ditempelkan yang satu dengan yang lain, maka dia akan tertutup ini. Dan juga batin dari jari-jari. Batin dari jari-jari. Nah, disentuh dengan batin jari-jari ini juga bisa membatalkan wudu. Kabiran kana au sagiran. Baik itu besar maupun anak kecil, baik itu miliknya orang dewasa maupun anak-anak, maka batal. Walaupun 1 hari umurnya, masih bayi 1 hari, kita pegang itu kemaluannya dengan batin jari-jari kita atau dengan telapak tangan kita, maka batal wudu kita. Walaupun anaknya sendiri, ya, walaupun anaknya sendiri, dan juga mayat, ya mayat. Kalau kita memandikan mayat, ya maka ketika kita kalau menyentuh kemaluannya, maka batal wudu kita, ya. Kalau wudu mayat tidak batal, wudunya mayat tidak batal, wudunya kita yang batal. Wudunya mayat tidak batal, kan mayat itu sebelum dimandikan kan diwudu. Nah, wudunya mayat ini tidak batal, tapi wudunya kita lah yang batal kalau menyentuh bagian dubur atau kubul si mayat. Itu yang membatalkan yang ketiga, yang membatalkan wudu. Kemudian yang keempat, wayang kudul wudu'a altiqa'u basyaratai rajulin amra'atin kabiraini ajnibaini bila ha'il illa zufran au sya'ran au sinnan fala yang kudul wudu. Kemudian yang membatalkan wudu berikutnya adalah bersentuhan kulit antara lelaki dan wanita yang dewasa yang bukan mahram. Bersentuhan kulit ya, kulit ya, kita tahu kulit itu apa. Nah, kemudian yang tidak termasuk dari kulit itu ya adalah gigi, kuku, rambut, itu tidak membatalkan wudu kalau disentuh. Tapi kalau kulit termasuk gusi, lidah, itu membatalkan wudu. Lidah, gusi kalau disentuh, gusinya orang lain yang bukan mahramnya disentuh, maka membatalkan wudunya. Yang tidak membatalkan wudu kalau menyentuh gigi, kuku atau rambut. Antara lelaki dan wanita yang dewasa. Dewasa di sini artinya tidak menunggu dia menjadi mukallaf, bukan. Dewasa di sini orang ini telah muncul syahwat. Ya walaupun 7 tahun, misalnya anak 7 tahun tapi sudah muncul syahwat, ketertarikan dengan lawan jenis, maka ini sudah disebut dewasa. Ya, karena kedewasaan seseorang itu berbeda-beda, usianya tidak ada yang sama. Dan kalau pada laki-laki biasanya terjadinya ereksi, ya, dan ketertarikan hati pada wanita. Batasan ini tidak terikat dengan usia 7 tahun karena batasan ini berbeda-beda pada setiap anak-anak kecil. Jadi dia tertarik sama lawan jenis, kemudian juga dia sudah bisa ereksi, maka ini disebut dengan dewasa. Kalau anak-anak bersentuhan, ya namanya anak-anak kan belum dewasa, ya tidak kita menyentuh anak-anak yang belum dewasa, maka tidak batal. Tapi kalau anak ini kira-kira kalau melihat orang dia tertarik, yang lawan jenisnya dia tertarik, berarti anak ini sudah dewasa. Yang bukan mahram, artinya yang haram untuk kita nikahi, yang bukan mahram maksudnya yang halal untuk kita nikahi. Jadi ajnabi, orang yang halal untuk kita nikahi.
Nah, mahram itu artinya apa? Mahram itu semua yang mahram itu artinya yang diharamkan untuk dinikahi. Kalau bukan mahram, dihalalkan untuk dinikahi. Nah, itu. Jadi kita harus tahu dulu apa itu mahram. Mahram itu orang yang dilarang untuk dinikahi. Kalau bukan mahram artinya orang yang dihalalkan untuk dinikahi. Nah, siapa saja orang-orang yang mahram? Maksudnya yang haram dinikahi itu ada 18. 7 diantaranya dari nasab, 7 diantaranya dari sepersusuan, ya. Kemudian 4 dari pernikahan. Jadi totalnya 18. 7 dari nasab yaitu ibu. Misalnya kita laki-laki ya. Siapakah yang mahram kita? Orang yang haram untuk kita nikahi dan ketika menyentuhnya tidak batal wudhu kita. Yang pertama, ibu kita. Kemudian anak wanita kita. Kemudian saudara perempuan, kakak atau adik perempuan kita. Kemudian saudara perempuan ayah dan ibu. Ya, tante, bude, ya. Kemudian serta keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan perempuan. Misalnya kita punya adik atau kakak, punya anak berarti ponaan. Maka ponaan ini mahram, artinya haram untuk dinikahi dan kalau kita menyentuhnya tidak membatalkan wudhu. Kemudian 7 berikutnya dari sepersusuan, urutannya sama seperti dari nasab. Jadi ibu yang menyusui kita. Jadi ibu sepersusuan kalau dulu. Jadi tidak harus ibunya yang menyusui, ada orang lain yang menyusui, maka ini adalah ibu sepersusuan. Kemudian anak wanita sepersusuan, saudara perempuan sepersusuan, saudara perempuan ayah dan ibu sepersusuan, keponakan perempuan sepersusuan, saudara laki-laki dari saudara laki-laki dan perempuan, ya. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan perempuan dari yang sepersusuan. Nah, jadi sama seperti urutannya nasab tadi. Kemudian 4 itu dari pernikahan. 4 dari pernikahan itu siapa? Mertua perempuan. Mertua kita yang perempuan, maka kalau kita bersentuhan tidak membatalkan wudhu karena mahram. Kemudian anak bawaan istri. Misalnya kita menikahi janda, kemudian istri kita itu memiliki anak perempuan, maka anak dari istri kita itu tidak membatalkan wudhu kita, artinya mahram, ya. Jadi mertua perempuan, anak bawaan istri, ya. Misalnya kita menikahi janda, janda ini memiliki anak perempuan, maka ketika kita nikahi janda itu, maka menjadi mahram kita, artinya haram untuk kita nikahi anaknya dan kalau kita menyentuhnya tidak membatalkan wudhu kita. Kemudian istri ayah yang bukan melahirkan kita, misalnya ayah kita menikah lagi, maka istrinya ayah ini adalah mahram bagi kita, kalau kita menyentuhnya tidak batal wudhunya. Kemudian istri anak, kita memiliki anak, anak kita memiliki istri, artinya menantu perempuan, maka menantu perempuan itu adalah mahram dan tidak membatalkan wudhu ketika kita menyentuhnya. Itu. Kemudian bila hail, jadi menyentuhnya kalau tanpa penghalang, kalau ada halangannya seperti kain walaupun tipis, maka tidak membatalkan wudhu, ya. Illa dhufran au sya'ran au sinnan fala yanqudul wudhu, kecuali menyentuh kuku, rambut atau gigi maka tidak membatalkan wudhunya. Karena dalam menyentuh hal-hal ini, gigi, rambut ataupun kuku itu tidak akan menimbulkan syahwat. Jadi demikianlah, ya, yang dapat kami sampaikan dari yang membatalkan wudhu. Kesimpulannya tadi, yang dapat membatalkan wudhu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, baik jalan depan maupun belakang, apapun yang keluar itu, baik itu yang wajar maupun yang tidak wajar. Yang kedua yang dapat membatalkan wudhu adalah hilangnya akal, baik itu dengan tidur yang tidak memenuhi 4 syarat tadi, kemudian gila
Ayan, pingsan ataupun mabuk itu bisa membatalkan wudhu. Kemudian yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kubul atau dubur manusia, baik itu miliknya sendiri maupun miliknya orang lain, baik itu punyanya anak kecil maupun miliknya orang dewasa, walaupun itu punyanya anak kita sendiri, walaupun itu adalah miliknya orang yang sudah meninggal, disentuh dengan telapak tangan kita atau batin-batin jari kita, itu bisa membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan antara lelaki dan wanita yang dewasa, yang bukan mahramnya, alias yang dihalalkan untuk menikah. Seperti siapa? Suami kita. Walaupun kita sudah menikah dengan suami kita atau istri kita ini bukan mahram kita. Jadi kalau bersentuhan suami dengan istri dalam keadaan berwudu, maka kalau yang disentuh adalah kulitnya, maka batallah wudunya. Namun tidak batal jika yang disentuh adalah rambut, gigi, dan kuku. Jika kulit, gusi, lidah itu termasuk yang dapat membatalkan wudhu. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Apabila ada kekurangan, itu merupakan dari kami, kebodohan dari kami. Namun jika ini bermanfaat, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.